permisi, kita mau menghadirkan bintang tamu lainnya yang sama-sama cantik. Nggak apa-apa, duduk aja. Iya. Kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini juga sama-sama awet muda, seorang selebriti blasteran yang akhirnya kemarin sempat vakum, sekarang muncul kembali di dunia hiburan tanah air bersama dengan anaknya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan, ini dia Rianti Cartwright dan juga putri tercinta Cara Rose. Pagi, Rianti Cartwright. Hello, Cara. Ampun, cantik banget sih. Lucu banget deh. Sendal jepit. Kenapa pakai sendal jepit? Kamu mau jelasin nggak Masih kenapa pagi, kamu pakai sendal ngantuk. jepit? Kenapa? Panggilannya apa? Cara tuh? Cara Rose. Cara Rose, Cara Rose. Kararo. Cara Rose. Kara namanya. Kenapa ya? Cara Rose pakai sendal jepit pagi hari ini? Kenapa? Cara Rose. Kamu masih malu ya? Ngantuk, masih ngantuk ya? Enggak sih, udah on sebenarnya Udah on tadi. ya? Cuma lagi malu. Kararos tuh kalau bahasa Sundanya kerasa ya. Karaos. Itu karaos. Kita berempat mengucapkan. Kami berempat mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kemana aja sih selama ini? Dipanggil Eyang tuh, dipanggil Eyang. Oh, ada Eyang tuh, ada Eyang. Lupa di belakang. Tuh, Rianti boleh silakan duduk sama Cara Rose, putri tercinta ya. Jadi Rianti ini sekarang tinggalnya di mana sih? Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Ada yang bilang katanya kamu di Bali. Enggak, kata saya itu gosip. Oh itu Hasib di Jakarta. Jakarta ya. Tapi kita mau kasih lihat lu buat sobat ambiar di rumah, ini dia Rianti Cartwright yang sempat vakum dan sekarang sudah siap untuk kembali lagi. Cewek Ujus, si Ujus tuh bisa nggak ya kalau ngomong tapi sekali aja, nggak usah tapi gitu, harus 3 kali 4 kali tapi. Jadi Rianti Cartwright 2 tahun vakum, alasannya memang pengen fokus sama Cara Rose. Jadi tahun 2019 aku stop semua pekerjaan karena memang mau program untuk hamil. Karena kan aku nunggunya lumayan lama ya, 9 tahun. Iya, 9 tahun. Jadi akhirnya aku memutuskan stop semuanya. Program IVF pertama belum berhasil. Oke. Akhirnya mau ke Bu Mumun. Kamu mau jalan ke Bu Mumun sayang? Masih malu. Oh, masih Bu malu. Mumun. Oh, Bu Mumun. Bu Mumun. Oh, mbaknya. Ini our beloved nan sama Mami. Mau dianterin dulu. Tapi Mami harus Mami lagi mau ngobrol sama Anti sama Uncle, boleh? Yuk, anterin ya. Yuk. Oh, nggak apa-apa, dianterin dulu, nggak apa-apa. Boleh? Sini. Nih, malu soalnya Cara Rose-nya. Kamu bye-bye dulu tapi sama Coba, semuanya. dadah, bye-bye. Coba, biar bye-bye. It's okay, nggak apa-apa, it's okay. Masuk aja. Boleh mbak masuk aja, silakan. Jangan malu-malu, sendalnya boleh dilepas. Masuk ke rumah kali ya. Baik, see you again, see you soon, Cara Rose. Malu ya. Cantik banget. Jadi IVF pertama sempat tidak berhasil. Belum berhasil. Akhirnya yang kedua, thank God, bulan November berhasil. Aku hamil. Terus pandemi. Ini pas lagi lah. Ya udah, aku di rumah aja. Baru Lebih tahun ini fokus mulai lah ya. emerging, Oke. pelan-pelan. Iya, ini kan kakak tetap makin cantik loh ya. Dari dulu tuh Nggak berubah. Rianti tuh cantik, gak berubah. Iya. Coba Dewi. Itu lo liatin yang. Cantik. Cantik, cantik. Dewi, coba nama lengkapnya Rianti apa? Coba. Gak sus. Rianti Rianti. Cartwright. Cartwright. Nah itu bisa. Cartwright. Kita tahu ya, Rianti Cartwright ini menikah dengan penyanyi Casanova Cash itu kan 2010. Kemudian melahirkan Cara Rose 2019. Apakah dari rentang waktu 2010 sampai 2019 memang memutuskan kita tahan dulu deh untuk punya anak, atau memang sepanjang 2010 sampai 2019 selalu melakukan usaha, ada ikhtiar kemudian beberapa kali mencoba? Nah makanya kita tuh harus hati-hati dalam berucap ya. Soalnya awal-awal aku selalu bilang, nanti dulu kalau orang nanya mau punya anak, mau jalan-jalan dulu, mau kerja dulu. Beneran jadi lama. Makanya orang bilang perkataan adalah doa. So
we have to be careful. Jadi awal-awal santai, tapi lama-lama udah 6-7 tahun pernikahan baru kerasa, ya udah aku langsung memutuskan IVF aja. Ini Karena waktunya ya. untuk punya momongan gitu ya. Oke, setelah akhirnya 2019 Karen Rose hadir. Apa yang berubah dari hidup seorang Rianti Cartwright selain memang pandemi harus diam di rumah? Aduh, semuanya berubah ya. Motherhood tuh kayak, wah, biarpun aku nunggunya lama, tapi tetap merupakan sesuatu yang menantang sih buat aku. Jadi pasti, pasti kayak, yang sudah menjadi orang tua pasti ngerti ya. Aduh, anak itu merubah segalanya, tapi in a very good way. Apa sih berkah terbesar, bless your blessing? Ya pastinya Karen Rose, terus aku melihat kepribadian dia yang begitu luar biasa, yang nggak disangka, yang lucu. I don't know, she's just a gift every day sih. Selalu ada sesuatu yang baru. Setiap hari yang semoga kita harapkan seluruh orang tua di luar sana juga tidak melewatkan tumbuh kembang putra-putrinya ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambia di rumah, ini momen ketika Rianti Cartwright menghabiskan waktu bersama dengan Karen Rose dan juga Cass sang suami. Keluarga kecil bahagia. Apa momen yang paling jadi momen favoritnya Rianti Cartwright ketika menghabiskan waktu bersama suami dan anak? Sebetulnya just the daily things ya. Kayak misalnya pandemi itu kan sebuah tragedi sebetulnya kan. Semua banyak sekali yang mengalami kesusahan. Tapi hikmahnya bagi aku adalah kita berdua bisa fokus total di rumah. Jadi benar-benar selama 2 tahun tuh kita melihat tumbuh kembangnya Karen Rose secara langsung. Ayahnya juga bisa hadir secara langsung everyday. Jadi buat aku sih setiap momen, gak usah misalnya momen yang besar seperti liburan atau kemana, tapi setiap hari aja kita bisa makan bersama, kita bisa ngeliat dari mulai dia mulai makan, terus mulai berjalan. Terus sekarang udah lari-lari, bentar lagi mau sekolah, jadi kita bisa menyaksikan semua itu buat aku sih berkah yang luar biasa. Kamu dong cepat punya anak. Iya. Aku kan udah ada. Ini Karen sama Rian Kak Eyang. Yang ini sama ini belum nikah-nikah Yang. Doakan kami Eyang, tadinya aku tuh mau nikahin 1 orang, cuman dia keburu, yaudahlah jangan panjang. Ya bang. Padahal yang mau nyumbang tenda udah panjang buat dari Lebak Bulus sampai Monas nyampe tuh tenda. Udah kebanyakan tendanya di gudang ya. Sampai Monas ya. Sampai Monas betul. Tapi buat Rianti Cartwright, apa sih? Ya kita lihat sih kamu ketika akhirnya vakum setelah punya Karen Rose, alhamdulillah, thank God, it's a bless juga. Tapi apa momen buat kamu sendiri yang merasa ada satu rasa yang hilang ketika tidak tampil sebagai seorang performer pastinya? Sebetulnya aku tuh introvert ya, jadi orang rumahan, jadi aku di rumah sebetulnya bahagia. Tapi se-introvertnya orang, kalau 2 tahun di rumah juga bosen juga. Jadi aku kangen suasana syuting, kangen panasnya, wangi-wangi kru dan semuanya. Nasi kotaknya, gitu itu kan ada kenangan tersendiri. Jadi Wangi-wangi aku krunya sudah kayak I'm back gitu. I miss it. Tapi aku juga pastinya sekarang karena sudah menjadi seorang ibu harus lebih bijak dalam memilih kerjaan. Kan misalnya kalau sinetron kadang-kadang kan kayak 12 jam sehari gitu. Walaupun aku kangen tapi aku harus mikir ini yang terbaik buat Karen Rose tuh apa sih? Oke, jadi prioritas utamanya di dunia hiburan pekerjaan jenis seperti apa? Ya kayak gini-gini. Bintang tamu. Ya, jadi bintang tamu atau Oke. misalnya kayak series yang cuma sebulan 2 bulan aku Itu baru masih selesai it's syuting okay. ya. Jadi silakan para produser ya buat kalau serial Rianti Cartwright masih terbuka. Kalau sedia nyanyi lebar. gimana Ay, nyanyi? jangan dong, nanti kabur. Sadar. Tapi sekarang Karen Rose sudah bisa apa sih umur 2 tahun berarti kurang Ya, lebih? 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 5 sekarang bulan. 2 tahun 6 bulan. Oh, Ya anak udah. sekarang tuh pertumbuhannya cepat. Iya. Dia bisa banyak apa ngerti. Aku punya cicit 9, itu udah gila semua. 9 yang cicit ya? 9. Mau berapa kamu? Paling besar cicit usia Umur berapa? berapa Yang? Udah SMP. Wow. Yang Cicit inget nggak loh. namanya satu-satunya? Wih, jangan gitu, cicitnya lagi kan. Ya kan 9. Cicit banyak, 9. Jangan cicit, cucu aja udah lupa. Ayam cucu ada berapa? 8. Cucu 8, cicit 9. Iya. Yang paling kecil cicit usianya berapa bulan? Atau berapa tahun? Dia berapa ya? Dia tuh, masih belum sekolah. Oh, masih belum sekolah. Ada 2 belum sekolah. Tapi itu menghafal asma Tuhan ya. Apal. Wih, luar biasa ya. Umur 3 Aha. itu dengan bahasa Arab Bisa. bisa. Wow.
Jadi Nah, saya sampai 700 tahun juga susah. bisa lah ya. Kan beda-beda setiap orang. Tapi kalau Kak Ros apa umur dua? Enggak, maksud saya anak kecil sekarang Iya, lebih lebih menyerap. menyerap cepat. atau Lebih lebih cepat. terus Penyerapan mengeluarkannya pun spontannya Benar. bukan main. Golden age-nya lebih optimal gitu ya. Benar. Kalau Carlos lagi suka nyanyi, sebetulnya dia suka orang Batak ya, baru nenggolan. Oh, baru nenggolan. Pagi baru nenggolan seluruh Indonesia. Pakai baju. Iya, Iya, namanya. Cuman aku nggak bisa nyanyi. Aku merasa bisa nyanyi, tapi nggak bisa. Yang penting pede, Iya, yang penting kan? pede. Carlos katanya suka nyanyi ya? Dia Kak? suka nyanyi, dia kayak Merasa papanya, aja. suka nyanyi, suka dance. Dia suka Blackpink, aduh. Oh, Blackpink is in the coming area. ya. Blackpink tuh kayak nama donat ya, Kenapa? Blackjack ya. Donat apa? Apa nyawa Blackjack? Kita mau kasih lihat di Kak Ros momen ketika dia sedang bernyanyi. Apakah menyanyikan lagu Blackpink? Kita kasih lihat yang satu ini. Lucu banget. Agak ngegas ya. Sejak kapan sih Kak dia suka kayak gitu nyanyi-nyanyi gitu? Dari Untung dia tuh Indonesia bisa. Iya. Iya. Cucu saya, cicit saya, nggak bisa bahasa Indonesia. If you speak with your grandma, You have to speak in yeah, you must speak English. Indonesia. Okay, I will try. But you know, Uyut, Indonesia bahasa Indonesia is very difficult. Ajar nggak tuh? Iya, karena sekarang di Ehang sekolah melihatnya pasti. gimana ya? Ehang kan nasionalismenya sangat luar biasa. Melihat cucu cicit nggak bisa, sulit untuk Bahasa berbicara Aku yang marahin cara bahasa Indonesia itu anakku, gimana? anak-anak cucuku. Iki cicit, cucuku. Kamu ngomongin anak-anak separuh Indonesia, separuh English boleh. Tapi mesti ada Indonesianya. Harus. Ya. Nah itu Mama, what is you call grass in Indonesia grass? Rumput aja. Tapi rata-rata gitu ya sekarang ya. Memang Iya, begitu karena ya. mereka bilingual di sekolah. Benar di mana-mana, nonton YouTube segala macam, Tapi- tontonan juga bahasa Inggris. Tapi tadi lagu-lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu Indonesia, Indonesia. ada luar, Dari ada dulu. luar, ada Iya. Dari Indonesia. neneknya, dari mamaku, Oh. itu lagu-lagu lawas semua ya. lagu Ya, aku aja kadang kata titik-titik burung bunyi. Ini kutilang. cucunya berapa umurnya tadi? Dua setengah, 2 Oh, tahun 2,5. 5 bulan. Aduh, udah ya. bagus. Jadi yang Iya. ngajarin mamanya Rianti Mama, Catwright, makanya iya. lagunya lawas. Minta diajarin lagu Widuri besok-besok ya. Curiga gitu. Iya kan? Dilawan lagi. Tapi Zaman kalau bahula. Rianti Catwright ngelihat Kara Rose gimana? Apakah ini udah bisa nyanyi nih, nanti kalau sudah lumayan besar akan jadi aku artis. arahkan ke dunia hiburan. Aku sih yang penting Kara Rose bahagia ya. Dia mau Mana aja. any field, any industry terserah. Yang penting dia happy. Tapi yang penting masa kecilnya nggak terganggu gitu. Jangan sampai dia kerja terlalu Jadi mau jadi early. apapun terserah ya. Up to you, aku support. Tapi iya. ketakutan terbesar Rianti Catwright untuk buah hatinya tercinta. Apa ya, pasti kalau seorang ibu sih ketakutannya banyak ya, worry-nya, konsiderasinya juga banyak. Tapi apa ya? Mungkin if she's not happy, I just want her to be happy. Aku cuma ingin Carlos bahagia apapun yang dia kerjakan dan bisa Iya. jadi manfaat Jadi, bagi orang sekitarnya. Anak sekarang tuh pandai memilih kok. Iya, betul. Iya kayak tadi aja kan dia nggak mau pakai sepatu. Iya benar, maunya pakai sandal Live TV, jepit. Mana yang dia enak sandal aja. jepit is live. Iya ya udah ya, kita kasih. Namanya juga masih kecil, kita kasih kebebasan dulu. Tapi kamu sama Kes ada rencana untuk nambah momongan nggak sih? Ada target, kita harus punya anak segini. Ya pasti ada. Mau sih, tapi itu kan semua tergantung yang di atas ya. Tapi ya kita pasti akan berusaha. Pasti ada biar ada Iya. temennya. Tapi kebetulan Carlos kan masih asik nih, walaupun udah 2 tahun 5 bulan. Jadi sebelum program, 2 tahun udah kelar. iya, ini aku lagi proses menyapi. Jadi baru kalau udah selesai baru aku bisa Rianti mulai mau program. berapa? Mau berapa anak? Berapa 10, Rianti 11. aja, berapa aja Kayak sih? bapakku, ibuku anaknya 12. Iya, that's amazing. Iya, Karena iya, mamaku iya. itu kan bersembilan saudara. betul. Kalau Orang kalau tua dulu zaman mah kuat ya, iya, ya. kuat. Iya. Luar biasa Orang loh. tua dulu mah dan lahirnya normal loh 12 gitu tuh orang tua Kalau dulu anak mah. sekarang kan Kalau orang dulu tuh nothing to do. Jadi betul, memang kalau zaman sekarang kan sibukannya beragam. di rumah aja habis masak dia tidur. Habis masak mana ada film, mana ada kafe. Dado. Jadi itu ya, makanya alasannya lebih banyak anak zaman dulu ya. Tapi barangkali ini keinginan Rianti Catwright yang semoga tentu saja bisa tercapai, boleh kita amini juga. Tapi bener nggak sih, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Artikel baca.
ingin ikut program bayi tabung lagi, Rianti Cartwright. Lihat anak laki-laki tuh sweet banget. Iya. Oh, anak laki. Tahu nggak, aku juga dulu tuh kepengen punya anak laki. Saben datang ke orang ada anak laki. Anu ya, jadi anaknya Tante Titi ya. Nggak mau. Nangis. Nangis. Jadi sekarang berdoa, tak doain dapat laki-laki biar laki perempuan. Amin. Kalau aku dari dulu pengen punya anak perempuan. Aku udah menyiapkan nama tuh dari dulu. Rose, it's a really English name ya, Rose. Terus kalau aku punya anak perempuan pasti namanya Rose. Akhirnya Cara Rose. Tapi sekarang kan aku udah seneng nih, udah dapet my dream udah come true punya anak perempuan. Sekarang kalau ngeliat anak laki-laki kayak kok sweet, suka romantis banget sama ibunya. Iya, jadi aku ngeliat kayak kalau Tuhan kasih anak laki-laki pasti aku seneng. Tapi anak perempuan lagi juga aku pasti seneng. Apapun itu. Tapi ada rencana untuk program bayi tabung lagi? Hopefully ya. Tapi itu nunggu menyapih dulu, baru aku mau. Banyak Oh, yang pertama juga tabung. Bayi tabung, akhirnya aku bayi tabung. Jadi tahun 2019 aku stop semuanya. Terus kami ditanya sama dokternya, ini mau misalnya inseminasi dulu atau program dulu. Tapi kan konsiderasi aku waktu itu usia. Aku udah 37 waktu itu ya. Jadi udah bayi tabung aja langsung. Kalau 85 boleh bayi tabung nggak? Masa ya? coba. Ya. Ya mau ya. Kakak 37 Tadi lahirnya Ujus deh. Wah, ini masih bisa. Jadi untuk sel telurnya masih disimpan sampai sekarang? Ujus. Tapi Sudah habis. Jadi Cara Rose itu, jadi yang embrio dari umur berapa Kak ditaruh? 37 juga. Oke. Jadi aku waktu itu dapat 3 embrio. 3 embrio? Nah, yang percobaan pertama ditransfer 2 karena aku pikir waktu itu langsung kembar aja gitu kan. Tapi Oke. mungkin Tuhan tahu aku belum siap. Tidak berhasil. Karena kembar itu mungkin lebih Lebih challenging. sulit, ya. Belum berhasil. Nah, ini Carlos yang terakhir. Embrio Embrio yang terakhir. dan akhirnya Jadi. lahirlah Dan seorang Carlos. cantik. Thank you. Alhamdulillah. Oke, Lucu, buat cantik. seorang Rianti Cartwright ya, tidak mudah untuk mendapatkan momongan, tidak cepat juga mendapatkan momongan. Pesan Rianti Cartwright untuk mereka para pejuang 2 garis untuk bisa segera mendapatkan momongan. Apa pesan yang bisa disampaikan supaya tidak putus asa? Pesannya satu, take it one day at a time, dan rencana Tuhan itu selalu yang paling indah dan Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Jadi aku tetap bersyukur. Aku melihat ke belakang juga, oke 9 tahun tuh waktu yang lama aku menunggu, tapi aku bersyukur punya waktu bersama suami aku. We have a very good relationship. Kita bisa membangun rumah bersama, pernikahan bersama, dan sekarang memang it's the right time untuk Apapun itu Carlos. caranya, Yes. sekarang kan banyak pilihan termasuk bayi tabung. Tapi bayi tabung juga bukan hal yang mudah karena bayi tabung butuh nabung uang dan juga nabung kesabaran. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.